Ya, setelah 3-4 bulan kita kasih waktu tim Prabowo melakukan banyak manuver yang cenderung memecah belah berbagai komponen politik, seperti pecah belah partai, diambil kadernya, ya, pecah belah relawan, diambil anggotanya. Dan yang menyedihkan adalah ketika ada indikasi mau memecah belah hubungan baik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini makin ketara dilakukan oleh mereka loh. Ternyata hasil survei Prabowo dibanding Ganjar nggak tinggi-tinggi juga. Kalau head to head nih ya, hasil Kompas kemarin itu, Prabowo masih belum bisa dikatakan di atas. Karena masih di rentang margin error. Ini artinya apa? Ya, artinya Prabowo memang sudah mentok. Sementara Ganjar memang terus melaju. Nah, keterkenalan Prabowo itu udah mentok ya. Karena udah kampanye sejak 15 tahun lalu. Ya, keterkenalan Ganjar itu masih punya area sekitar 15-20% lagi lah. Yang tentu saja ini sangat bisa menambah potensi suara sampai 20%-an lebih. Belum lagi kalau efek wapres dan gempuran maksimal dari partai-partai pendukung Ganjar. Artinya tentu Ganjar masih sangat luas peluang kemenangannya. Kalau musuh terdekatnya saja, makin lama makin borok yang dibongkar oleh pendukungnya sendiri itu makin banyak. Ya, survei akurat dan kredibel itu mulai keluar hasilnya loh kemarin ya. Survei ini adalah survei Litbang Kompas yang paling baru. Hasilnya apa? Ganjar unggul dari Prabowo dalam simulasi terbuka. 10 nama potensial capres pun dia unggul. 5 nama unggul sampai 3 nama kandidat yang dideklarasikan itu pun Ganjar tetap unggul. Elektabilitas Ganjar melejit dari semua model simulasi survei itu. Nah, survei Litbang Kompas itu memang adalah survei yang dikenal kredibel dan prestisius. Dilakukan oleh lembaga independen yang profesional dan punya rekam jejak yang panjang. Ini survei tatap muka langsung. Tatap muka langsung ke respondennya ya, bukan via telepon seperti survei abal-abal misalnya. Nah, survei Litbang Kompas ini bukan survei ecek-ecek. Apalagi survei yang dilakukan oleh partai untuk kepentingan partai sendiri. Jadi udah jelas ya, bahwa informasi dan statistik yang disajikan ini terpercaya. Litbang Kompas. Tapi yang namanya survei politik emang dinamis banget ya. Angka-angka survei memang selalu berganti. Tapi alasan kenapa angka itu bergerak, itu yang paling penting. Nah, bagaimana memahami survei-survei ini, bagaimana angka-angka ini bergerak sampai 2024, akankah Ganjar akan terus melaju dan meninggalkan Prabowo atau bahkan Anies? Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, angka survei memang bisa naik turun kapan saja. Tapi kalau kita amati akhir ini ya, ada banyak serangan dan keroyokan ke Pak Ganjar. Ya, meski Pak Ganjar dikeroyok, dia dikepung dari semua sudut, tapi dia tetap bersinar. Survei Litbang Kompas ini bukti kuat loh. Kalaupun misalnya Ganjar dikeroyok dari semua sisi, tapi dia tetap bersinar. Ini aneh. Dari seluruh metode simulasi, nama Pak Ganjar tetap nomor 1 di survei ini. Selisihnya itu agak berbeda-beda sih ya, tapi dia tetap di depan dan di atas. Nah, jelas semua itu karena Pak Ganjar sih menurut saya, dia kuat. Dia punya karakter. Akibatnya ya partai-partai yang ambisius itu jadi pada antri untuk mengeroyok dia. Bayangkan, hanya untuk usaha mereka merobohkan Ganjar, beberapa partai besar diborong oleh Prabowo. Tapi kok ya nggak ngangkat suaranya ya? Ini aneh. Bukan cuma partai besar, ada partai yang pura-pura besar juga diborong. Ya, memang mayoritas rakyat Indonesia udah kadung cinta dan terpaut sama Pak Ganjar. Suara Ganjar dari desa ke desa tuh udah kuat. Jadi makin dikeroyok partai-partai, ya jelas suara Pak Ganjar makin kuat. Tapi survei Litbang Kompas ini juga perlu dilihat sebagai momentum ya. Pak Ganjar dan timnya perlu semakin gencar. Karena kita percaya tren positif akan terus naik, berkembang, dan mencapai tujuan yang mulia di 2024 nanti. Saya meyakini kedekatan Pak Ganjar dengan rakyat jadi dasar yang kuat untuk menuju 2024. Nah, pada sisi yang lain, kelihatan Prabowo ketar-ketir karena ditinggal pemilihnya. Walaupun nggak jelas juga siapa sih pengikut setia Prabowo. Golongan yang kayak apa sih? Konglomerat atau semua rakyat? Kita nggak tahu. Atau jangan-jangan cuma para kadrun itu.
Oh ya, kemana ya para pembesar kadrun itu? Kok sepi-sepi aja? Oh, katanya dibayar untuk tiarap. Oke, nanti dibangunin kalau sudah mulai terdesak ya. Oke, kita tunggu deh. Semoga bisa bareng-bareng lagi sama kadrun di 2019 ya. Kalau pas 2019, pendukung Prabowo kan kadrun ya. Segmen ini lebih jelas lah. Meski sebenarnya para kadrun itu sendiri juga sebenarnya nggak jelas juga. Kalau sekarang malah lebih aneh. Meski udah berkoalisi alias keroyokan bareng PAN, Golkar, PKB, tapi nama Prabowo kok nggak di survei itu nggak naik-naik, nggak melejit seperti yang mereka mau. Prabowo emang dari awal sangat nggak jelas ideologi politiknya, makanya segmen pemilihnya juga nggak pernah terbentuk menurut saya. Semakin dekat 2024, pemilihnya makin surut. Nah, mengacu ke data Kompas tadi, angka Prabowo itu kejar-kejaran sama Ganjar. Tapi kalau koalisi keroyokannya itu 100% serius, ya harusnya sih sejauh ini ya selisih Prabowo sama Ganjar itu harus tinggi juga gitu. Tapi kok enggak? Artinya semua nafsu dan ambisi Prabowo untuk mengeroyok Ganjar itu sama sekali nggak ada artinya. Soalnya suara pendukung Prabowo ternyata tetap segitu-gitu aja, bahkan dia makin lama makin jatuh dan ditinggal pendukungnya. Ini hasil survei. Prabowo ini memang konyol menurut saya. Kelemahan fisik Prabowo dan arogansinya, pelan-pelan masyarakat tuh jadi tahu sekarang. Bahwa di balik kesan galak Prabowo sebenarnya memang untuk menutupi kelemahan-kelemahannya itu. Kan sering kita dengar ya, orang yang galak biasanya memang untuk menutupi sesuatu. Ya, bicara soal arogansi dan nafsu berkuasa, saya ingat ya, berkuasa. Kalau misalnya diukur pakai statistik nih, mungkin angka-angka statistik sendiri itu bakal jebol kalau melihat nafsu berkuasanya Prabowo ini menurut saya. Saking gede ambisi dan nafsu Prabowo, dia nggak ragu melakukan segala cara untuk menang. Mulai dari strategi keroyokan tadi, lewat partai-partai, sampai politik mengadu domba Budiman dan PDIP misalnya. Prabowo jelas cuma ngejadiin partai dan politisi lain sebagai alat untuk berkuasa. Dia melihat orang sekitarnya sebagai objek hasrat berkuasa. Kalau kata anak-anak Jaksel ya, mental health-nya itu perlu dipertanyakan. Tapi balik lagi, cara ambisius dan arogan Prabowo ternyata hasilnya nol besar. Survei Litbang Kompas lagi-lagi jadi buktinya. Suara Prabowo segitu-segitu aja. Dan siap-siap kita lihat Prabowo semakin hancur dan terpuruk. Sementara itu ada capres lain yang digadang-gadang bakal melejit ternyata malah terpental jauh. Ya, dia adalah Anies Baswedan. Udah lama saya nggak ngomongin Anies Baswedan ya. Ya, nanti Alif yang ngomongin. Ya, Anies selama beberapa bulan ini nunjukin tren politik yang katanya anjlok ya. Kalau diibaratkan tanding bola, Anies ini memang udah kalah sebelum peluit wasit ditiup. Anies sebenarnya sih nggak perlu dihitung dalam bursa capres ya. Tapi kalau bursa cawapres mungkin bisa dihitung. Dia kadung memakai strategi politik bertopeng itu. Ya mungkin karena masyarakat kita udah cerdas. Jadi cara jualan agama gitu itu udah nggak bakalan laku. Ya kita berharap Anies berubah ya. Kita berharap angin ada yang berubah juga. Makanya Anies perlu nyadar diri. Toh Bohir juga udah pada tekor kan. Sementara elektabilitasnya cukup segitu-segitu aja. Cukup nis, cukup nyapresnya. Kalau cawapres mungkin masih ada waktu. Kalau nggak ada juga waktunya kembali ke ruang kelas, ngajar, adik-adik mahasiswa ya. Kan karena bakatnya Anies ini memang nggak jauh beda seperti Kiai Maruf Amin. Ya, rakyat cerdas ini jelas butuh pemimpin. Butuh capres yang cerdas juga. Yang cuma jualan agama, atau cuma mencium menjilat-jilat Pak Jokowi, atau yang cuma jualan nafsu. Itu akan kecium busuknya. Rakyat hari ini sudah cerdas. Makanya dia akan menuntut capres yang cerdas, tangkas, dan semua aspek dirinya berkualitas. Kita nggak cukup dipimpin oleh manusia ambisius. Nggak cukup dipimpin oleh manusia yang hanya bisanya gebrak-gebrak meja. Jangan lupa, pemimpin kita perlu kekuatan fisik loh. Kerjaan pemimpin itu keliling-keliling ke sana kemari. Nggak bisa cuma main perintah-perintah dari istana. Itu Pak Jokowi yang bilang. Makanya kalau para capres adu lari, kita udah tahu siapa yang paling ketinggalan duluan. Lihat aja, pas mereka habis lari, misalnya kita ajak adu lari ya, Prabowo ini akan auto tepar, ya mungkin Anies akan ngos-ngosan, sementara Ganjar yang akan finish dengan sempurna. Bahkan kalau perlu lomba lari maraton, suami istri sekalian. Ya, gambaran soal lomba lari itu juga yang bakal terjadi di Pilpres 2024. Kita tunggu tanggal mainnya. Saya Mas Jupri, aman kan?